Halo guys, balik lagi sama gua Arstu di sini. Gua bakal balik lagi ngebahas tentang kekejaman Adolf Hitler selama dia menjabat di Partai Nazi. Seperti yang udah gua bahas di video kemarin tentang awal permulaan karir Adolf Hitler di dunia politik setelah dia pindah ke Munich dan menjadi awal permulaannya karir politik dia bergabung ke partai politik DAP yang lalu berubah nama menjadi NSDAP atau yang sering kita sebut sebagai Partai Nazi. Kali ini gue bakal lanjutin lagi tentang ngebahas dampak-dampak Adolf Hitler kepada masyarakat Jerman saat dia memegang penuh kekuasaan Partai Nazi di bawah kekuasaannya. Oke, simak video gue baik-baik dan mari kita bahas. Pengaruh Adolf Hitler sudah terasa pada politik dan masyarakat Jerman, namun hanya terbatas pada wilayah lokal, khususnya di Bavaria, di Jerman Selatan. Hitler mengambil kendali penuh atas Partai Nazi pada tahun 1921, mengubah arah partai tersebut menjadi organisasi politik yang lebih kejam, agresif, dan penuh kekerasan. Perubahan-perubahan ini sangat mempengaruhi perkembangan politik Jerman ketika partai tersebut mulai bertransformasi dari partai kecil menjadi kekuasaan yang serius. Hitler memperkenalkan gaya diktator di mana ia memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan arah partai dan menyatukan Nazi di bawah satu visi. Akibatnya, Nazi di bawah Hitler mulai menarik lebih banyak perhatian dan dukungan dari kelompok oposisi, terutama para veteran perang dan kelompok buruh yang tidak terpengaruh. Basis dukungan ini akan terus bertambah dan mulai mengancam stabilitas politik di Jerman. Akibatnya, ketegangan politik dan kekerasan jalanan meningkat. Terbentuknya Sturmabteilung atau SA pada tahun 1921 membawa dampak besar terhadap suasana politik di Jerman, khususnya di Bavaria. SA digunakan oleh Hitler sebagai alat keamanan pada pertemuan partai Nazi dan untuk menciptakan kekacauan serta meneror lawan politik. Kekerasan SA, terutama konflik dengan kelompok komunis dan sosialis, meningkatkan ketegangan di jalanan Jerman. Kekerasan politik mulai meningkat setelah SA terlibat dalam serangkaian pertempuran jalanan melawan kelompok sayap kiri. Hal ini menciptakan rasa ketidakstabilan dan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Jerman, sehingga membuat situasi politik menjadi tidak terkendali. Kekacauan ini memperkuat argumen Hitler bahwa Jerman membutuhkan pemimpin yang kuat dan independen untuk memilihkan ketertiban. Pidato-pidato yang ia sampaikan seringkali menebarkan gagasan-gagasan yang berprasangka buruk. Retorika Hitler yang berapi-api dan penuh kebencian terhadap Yahudi, komunis, dan perjanjian Versailles menarik perhatian publik. Hitler menyebarkan ideologi nasionalis anti-Yahudi, anti-komunis yang menginspirasi banyak orang yang tidak menyukai situasi pasca Perang Dunia ke-1. Alhasil, idealisme yang dibawa Hitler mulai menyebar ke kalangan lebih luas. Meskipun pengaruhnya kecil pada saat itu, pandangan rasis dan nasionalisnya diterima oleh sebagian warga Jerman yang tidak senang dengan kemerosotan ekonomi dan politik. Hal ini membuka jalan bagi penerimaan ideologi Nazi di tahun-tahun berikutnya. Hitler juga mengubah Nazi menjadi organisasi politik yang sangat terstruktur dan disiplin. Hal ini termasuk membuat urutan yang jelas, menggunakan simbol visual sebagai swastika dan strategi promosi yang lebih banyak. Dia juga mulai merekrut lebih banyak anggota, mengubah Nazi menjadi gerakan politik formal. Pengaruh dengan struktur organisasi yang lebih kuat, Nazi lebih mampu menyebarkan ide-idenya dan merekrut anggota baru. Formasi ini juga menjadi Nazi sebagai kekuatan politik yang semakin besar di tahun-tahun berikutnya. Adolf Hitler memainkan peran penting di Bavaria pada awal karir politiknya dan memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut. Meski pengaruhnya saat itu masih terbatas pada wilayah tertentu, khususnya di Bavaria, namun hasil aktivitasnya lebih terasa di Jerman. Setelah menjadi pusat gerakan nasionalis di Jerman, Bavaria semakin terlibat dalam pendudukan dan politik Hitler. Dia memanfaatkan rasa frustasi masyarakat Bavaria terhadap Republik Weimar, perjanjian Versailles, dan krisis ekonomi untuk mempromosikan gerakan politik sayap kanan. Akibatnya, kehadiran Hitler mempercepat proses politik di Bavaria dan perpecahan antara partai sayap kanan dan sayap kiri semakin intensif.
Bentrokan antara kelompok Nazi dan kelompok komunis, sosialis dan moderat meningkatkan ketegangan politik dan sosial di wilayah tersebut. Oke, mungkin sekian aja pembahasan gua terkait keresahan masyarakat Jerman terhadap kekuasaan sang diktator Adolf Hitler. Di video-video selanjutnya gue bakal mengulik lebih dalam tentang Adolf Hitler dan pastinya sangat menarik dan sangat ditunggu-tunggu oleh kalian sebagai para penyuka pembahasan sejarah seperti ini. Oke, see you in next video. Bye bye guys.